berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan yang kau berikan pada kami sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 46. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang baru saja kita baca merupakan salah satu bagian yang sangat kuat dan penuh makna dari perjalanan pelayanan Yesus di tengah dunia ini. Sebab di dalamnya kita tidak hanya melihat ajaran Yesus dalam bentuk kata-kata, melainkan juga dalam bentuk tindakan yang sangat tegas dan penuh wibawa, yang menunjukkan betapa seriusnya Tuhan dalam menanggapi penyalahgunaan tempat kudus oleh umat yang seharusnya menjadikan rumah Allah sebagai tempat perjumpaan yang suci dan tulus dengan Sang Pencipta. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, ia tidak menemukan suasana yang layak untuk berdoa. Dia tidak menemukan umat yang sujud dengan hati yang hancur dan remuk di hadapan Allah. Dia tidak menemukan suara pujian yang melambung tinggi sampai ke surga. Melainkan yang ia dapati, rumah Bapanya telah menjadi dan berubah menjadi tempat transaksi, tempat manipulasi, bahkan sebagai tempat mengeksploitasi umat demi keuntungan pribadi. Dan karena itulah ia bertindak dengan marah dan mengusir semua pedagang dari bait Allah. Saudara-saudariku semua, ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, rumah Tuhan adalah tempat perjumpaan yang kudus. Ketika Yesus berkata, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, ia sedang mencoba mengingatkan bangsa Israel akan maksud tujuan awal keberadaan bait Allah, yaitu sebagai tempat kudus di mana umat Allah dapat datang dengan kerendahan hati, dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, membawa pujian, membawa permohonan, membawa pengakuan dosa, dan datang bersedia menerima perenungan firman Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Rumah Tuhan bukanlah tempat yang netral atau sekedar bangunan keagamaan yang bisa digunakan sesuka hati oleh manusia, melainkan tempat yang secara khusus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah, di mana hadiratnya tinggal dan umatnya disucikan pada masa itu. Sayangnya dalam kenyataan yang dihadapi Yesus pada masa itu, fungsi rumah Tuhan telah mengalami pergeseran yang sangat menyedihkan. Suasana spiritual tergantikan oleh hiruk-pikuk bisnis, kekusyukan digantikan oleh suara tawar-menawar, dan kekudusan dikaburkan oleh kerakusan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika umat Allah kehilangan fokus terhadap tujuan utama rumah Tuhan, maka yang tersisa bukanlah penyembahan yang sejati, melainkan rutinitas keagamaan yang kosong, menyesatkan, dan menyedihkan. Yang kedua, penyalahgunaan rumah Tuhan adalah pelanggaran serius di hadapan Tuhan. Ketika Yesus menyebut tempat itu sebagai sarang penyamun, ia tidak hanya sedang menyatakan ketidaksenangannya, tetapi sedang mengungkapkan kemarahan ilahi atas korupsi spiritual yang sedang terjadi. Penyamun adalah sebutan bagi mereka yang merampok dengan kekerasan dan kelicikan. Dan sebutan itu digunakan Yesus untuk menunjukkan betapa kejinya tindakan para pedagang dan pemimpin agama yang memanfaatkan minimnya kebutuhan rohani umat demi keuntungan pribadi. Mereka menjadikan rumah Allah sebagai alat untuk memanipulasi umat Tuhan yang haus akan firman Tuhan dan menyembunyikan motif duniawi di balik aktivitas keagamaan itu. Yang ketiga, tubuh dan hidup kita pun adalah rumah Tuhan. Saudara-saudariku semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun diingatkan bahwa bukan hanya bangunan gereja yang harus kita jaga kekudusannya, tetapi juga tubuh dan hidup kita masing-masing. Karena seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah hati kita telah menjadi rumah doa, atau justru menjadi tempat di mana keinginan duniawi bersarang dan bertumbuh? Apakah hidup kita mencerminkan kerinduan untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Atau kita membiarkan hati ini menjadi tempat kompromi dengan dosa?
Jangan sampai kita menjadikan diri kita sebagai para pedagang di bait Allah yang terus datang ke rumah Tuhan, tapi motivasimu bukan karena engkau hancur atau menderita, tapi atas kepentingan pribadi yang ingin menguntungkan dirimu sendiri. Untuk itu saudara-saudaraku semua, melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk semakin belajar bagaimana ternyata Yesus mengingatkan kita bahwa rumah Tuhan harus dijaga kesuciannya, baik secara fisik sebagai tempat ibadah maupun secara spiritual sebagai kehidupan orang percaya yang ditebus dengan darah Kristus. Ia memanggil kita bukan hanya untuk hadir secara fisik di gereja, tetapi juga hadir dalam hati yang bersih, jiwa yang rindu akan hadiratnya, dan hidup mencerminkan doa yang terus-menerus. Untuk itu saudara-saudaraku semua, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan kerinduan yang sejati, dan memohon kepadanya agar ia kembali mensucikan rumahnya, menyucikan gerejanya, dan menyucikan hidup kita, agar kita semua sungguh-sungguh menjadi rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.